Ya. Tapi kalau ngelihatnya ke atas terus, itu yang akhirnya membuat orang itu meremehkan nikmat yang Allah beri. Nah, jadi apa jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, maka Rasul mengatakan unzuru ila man huwa asfala minkum, maknanya hendaklah kalian lihat orang yang lebih bawah dari kalian. Yang pertama adalah harta. Ya, walaupun ini masih nyicil, ya alhamdulillah tinggal setahun lagi, masih banyak orang yang belum bisa beli. Kredit aja masih kurang 10 tahun lagi. Nyicil masih sekian puluh tahun lagi. Ya, makanya kalau hidup itu ya hidup itu sesuai kebutuhan seadanya. Kalau belum bisa beli ya sudah. Ya ditabung dulu, nggak usah maksain diri. Hidup itu sesuai keadaan. Jangan beli ini beli itu biar orang itu biar dianggap sama orang, oh ini orang kaya, nggak usah. Jangan sampai kita ya memaksakan diri kita yang aslinya itu berat. Hiduplah sesuai dengan kenyataan. Jangan cuman karena pengen dipuji sama orang, oh orang kaya. Atau cuman pengen orang itu berdecak kagum. Begitulah, pengen digituin, ya rugi. Ya, padahal aslinya ya mumet. Kenapa? Karena hidupnya dia memaksakan diri untuk biar dipuji sama orang. Padahal aslinya kalau mumet, tetangganya ikut bantu? Belum tentu, sorry ya kata tetangga. Yang padahal dia niatnya biar dianggap kayak orang kaya, padahal kalau lagi mumet, lagi di awal bulan, tetangga membantu? Enggak, makanya hiduplah sesuai dengan kenyataan, ya sesuai dengan kemampuan. Biar enggak pusing, enggak sedih, enggak berat. Kenapa? Terkadang seringkali orang yang orang yang bersedih, orang yang berat hidupnya itu karena dibikin sendiri. Dibuat-buat sendiri. Kenapa saya hidupnya begini, saya kenapa hidupnya begitu? Karena ulah dari sendiri. Makanya Rasul mengatakan agar bersyukur lihat yang lebih bawah. Ya. Makan ya 3 kali, alhamdulillah. Ada orang yang makannya itu mungkin sehari 2 kali. Bukan karena memang sengaja 2 kali pagi sore, karena mungkin gak punya uang. Ngelihat istri, istrinya saya kok kurang cantik ya. Masih banyak orang yang belum kawin. Betul ya, Mak? Kan bersyukur antum. Kita bersyukur tapi kalau ngelihatnya udah isinya mungkin kurang ya Kak. Tapi yang ditonton sinetron terus. Namanya sinetron itu kan bedaknya aja bedaknya aja mahal, tebel, kosmetiknya mahal loh antum. Ngelihatnya di televisi sinetron begini, ngelihat isi sendiri, akhirnya kurang bersyukur itu. Sama yang istri juga begitu, ngelihatnya artis mulu, ganteng, tinggi, tegap, kayak pohon palem. Kira lihat suaminya sendiri, kecil, hitam, aduh. Lihat tuh masih banyak orang yang belum pada menikah. Bersyukur punya suami. Walaupun kurang sesuai harap, tapi bersyukur. Masih banyak orang yang belum nikah. Ada lagi yang sudah nikah cerai. Bersyukur di situ. Alhamdulillah walaupun istri saya begini. Baik, nurut, rajin. Walaupun kelihatan suaminya kurang ganteng, tapi tanggung jawab, sayang. Wah udah itu. Ya. Jadi bersyukur di sana.
Rasul mengingatkan seperti ini agar kita hidup di dunia itu bahagia. Atau misalnya ngelihat anak, ya, ini anak rewel bener, ngeyel bener. Bersyukur baru cuman rewel ngeyel. Ada orang-orang yang anaknya di penjara, betul. Banyak bersyukur. Bukan berarti kita akhirnya, ya udahlah biar dibiarkan, enggak. Ya, ada orang yang lebih berat. Ada orang-orang yang lebih berat. Rumah ini saya kok kecil banget, padahal anak banyak. Ya, rumahnya cuman, kalau umumnya yang 2 kamar itu berapa kali berapa ya itu ya? Berapa? 60, 70 ya? Berapa mas biasanya? 60. Anaknya banyak. Ya, rumahnya kecil gini, anaknya banyak. Akhirnya apa? Enggak bersyukur. Banyak orang-orang lebih kecil rumahnya dari itu. Lebih kecil. Maka bersyukur dengan nikmat yang Allah beri. Udah kecil ngontrak lagi. Waduh. Yang ngontrak kecil itu pun kalau dia mau bersyukur bahagia enggak? Walaupun rumahnya kecil ngontrak. Kalau dia bersyukur bahagia enggak? Bahagia. Masih ada orang yang apa? Enggak bisa ngontrak. Hidupnya ngikut apa? Ikut mertua indah. Hidupnya ngikut apa? Mertua indah. Gitu. Ya. Maka bersyukur dengan apa yang Allah telah beri. Maka tadi, ya, menyadari nikmat yang Allah telah beri kepada kita. Ya. Agar kita tidak mudah meremehkan nikmat yang Allah beri. Perabot. Aku pengen perabot ini itu loh, tetangga kemarin saya lihat perabotannya bagus-bagus Pak. Ya. Lihat yang lebih bawah, ada orang jangankan perabotan bagus. Ya. Wong panci aja sudah hitam-hitam enggak diganti-ganti. Ya. Biar apa? Biar bersyukur. Kalau kebanyakan perabotan juga repot mau naruh di mana sih? Terlalu sempit ya enggak enak juga. HP. Melihat temennya, temen saya kemarin baru beli HP, keluaran terbaru. Tahun 2004, tahun 2004 belum ya, tahun 2003. Nah ini saya HP tahun 2020, sudah jadul ini. Ya enggak usah sedih, bersyukur punya HP. Dan enggak usah terlalu berlebihan mengikuti perkembangan HP, terus apa yang keluar terbaru dibeli. Sekarang antum beli HP terbaru, sebulan 2 bulan bosan. Kira-kira kalau dijual lebih mahal apa lebih murah? Lebih murah. Ya bukan berarti nggak boleh beli HP yang baru, silakan. Tetapi kalau berlebihan ngikutin yang terbaru terus itu juga ya berlebihan. Mau ngapain, yang penting bisa buat nelpon, bisa buat WA. Mobil, nih ganti-ganti mobil. Setiap keluaran baru beli, ganti lagi, datang lagi yang baru beli lagi. Kira-kira kalau antum ganti-ganti mobil, dari yang antum beli sama antum jual, ya kurang apa? Harganya lebih mahal apa lebih murah? Lebih murah. Saya pernah diceritain teman, dia punya apa ya, diceritain bagi senang gonta-ganti mobil jamaah. Ya gonta-ganti mobil. Dalam setahun itu mungkin bisa ya sampai 5 sampai 10 kali. Senang kan dia. Pernah cerita setelah dia hitung, katanya dia hitung, selama setahun itu kerugian dari yang dia beli, kemudian dia jual lagi kan lebih murah. Dia rugi ketika jual, daripada dia belinya itu ruginya 80 juta. Setahun jamaah 80 juta. Ya lumayan itu kalau uang segitu. Dalam setahun gara-gara cuma ganti-ganti mobil, ada yang baru dia beli lagi, yang lama dijual dapat murah. Ya, atau dia jual lebih murah dari belinya. Akhirnya dihitung selama setahun 80 tahun. Kalau buat apa? Buat bantu orang yang susah, buat dakwah, buat pengajian. Masya Allah itu uang segitu manfaatnya besar. Daripada cuma ganti-ganti mobil. HP, apalagi HP sekarang. Ya.
Maka lihat yang lebih bawah. Masih ada orang-orang yang lebih bawah dari kita coba. 6. Kemudian ini yang pertama Rasul mengingatkan, unduru ilaman huwa asfala minkum. Lihatlah yang lebih bawah dari kalian. Yang pertama dalam urusan dunia. Ya, dalam urusan ekonomi. Tapi kalau bacanya majalah motivator terus itu kan. Yang katanya bangun tidur sudah masuk sekian puluh juta. Wah, akhirnya jadi males nanti. Ya, lihat ada orang-orang yang ya belum dapat kerjaan. Wah, saya kerjanya begini terus mau sampai kapan saya? Masih banyak orang hari ini yang nyari kerja. Masih banyak orang yang hari ini belum dapat pekerjaan. Padahal secara pendidikan lebih tinggi dari antum. Secara sekolahnya dia lebih baik, nilainya lebih bagus, tetapi masih ngalor ngidul bawa surat lamaran. Maka antum bersyukur tinggal berangkat ibarat begitu. Entah itu jualan, entah itu bekerja. Ya, maka inilah agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak orang-orang yang jauh ya dari kita. Ya. Ada orang-orang yang masih sulit untuk bekerja. Sulit untuk mencari kerjaan. Ya. Kalau kita lagi sakit sedikit, ya bersyukur juga. Bukan bersyukur akhirnya nggak mau berobat, tetap berobat. Kenapa ada orang yang lebih parah sakitnya, betul. Tapi kalau antum bacanya majalah yang orang-orang ganteng itu kan, orang-orang sehat terus itu kan, model-model, terus akhirnya kita kurang bersyukur. Makanya harusnya diganti, ya, majalah orang-orang kurang ganteng dan orang-orang sakit. Kira-kira antum bersyukur gak tuh? Bersyukur. Ya, kenapa? Masih banyak orang yang tidak lebih ganteng dari antum. Masih banyak orang yang lebih kurang cantik dari jenengan. Sakit apa ada yang lebih parah ternyata. Bersyukur. Ya, lihat yang lebih bawah. Alhamdulillah saya punya motor. Tetangga ada yang cuma ngontel. Masih ada Ustadz? Ada sekarang. Kalau antum mau tahu saya tunjukin orangnya. Kemana-mana ngontel. Orang yang ngontel itu kalau bersyukur bahagia enggak dia? Bahagia. Alhamdulillah saya masih bisa goes. Bukan goes olahraga ya, emang itu punyanya ontel. Itu tetangga ada yang kemana-mana jalan kaki. Bukan karena pengen sehat. Tetapi karena untuk beli sepeda aja nggak bisa. Cuma bisa buat makan sama sekolah anak. Orang yang jalan kaki pun kalau bersyukur ngelihat, alhamdulillah saya masih bisa jalan pagi-pagi, muter-muter sehat. Tetangga nih nggak bisa jalan. Kenapa? Stroke. Bersyukur nggak orang yang bisa jalan? Bersyukur. Orang yang sakit stroke pun nggak bisa kemana-mana, bisa nggak bersyukur? Bersyukur, alhamdulillah walaupun saya nggak bisa jalan, sakit begini, bersyukur. Kenapa Pak? Ini tetangga kemarin mati. Loh kok mati? Iya, kalau masih hidup kan masih bisa nambah Bisa nambah pahala, udah meninggal. Ya. Jadi lihat yang lebih bawah, unduru ilaman huwa asfala minkum. Kemudian Rasul mengatakan wal khalqi, ataupun di dalam penciptaan. Di dalam penciptaan. Bagaimana penciptaan? Ya kita bersyukur Allah menciptakan antum seperti ini. Dengan tinggi badan seperti ini. Dengan wajah yang begini. Itu terbaik buat antum. Jangan antum, ini Allah menciptakan saya kok jelek begini. Ya jangan jelek, kurang ganteng. Padahal ibu saya yo cantik, bapak saya yang ganteng. Kenapa saya begini ya? Nah, ini enggak bersyukur. Maka dalam penciptaan pun kita banyak bersyukur. Kenapa? Karena Allah ketika menciptakan kita itu seperti ini yang terbaik. Kenapa ya ini saya diciptakan kok hidung saya mancung ke dalam? Gimana mancung ke dalam? Ya, bukan mancung ke depan, malah ke dalam. Jangan bersyukur, jangan kita malah
ya menjadikan kita lalai. Ingat, ada orang yang lebih berat dari itu. Ya. Ada orang yang ya misalnya antum tahu kurang ganteng, ada orang-orang yang lebih kurang ganteng dari antum begitu. Itu bersyukur. Kalau diciptakan kurang cantik, ada orang-orang yang jauh lebih kurang cantik dari jenengan. Nah sekarang orang dikatakan cantik itu kan karena ada orang yang kurang cantik. Orang dikatakan ganteng karena ada orang yang kurang ganteng. Coba kalau semuanya ganteng semuanya. Enggak ada orang jelek lah, ganteng semuanya. Makanya orang yang cantik, orang yang ganteng itu harusnya banyak bersyukur ke orang yang kurang ganteng. Adanya dia antum dipuji. Nah, atau misalnya dalam keadaan cacat, ada orang yang cacat terlahir begitu, ya lihat ada orang yang lebih berat cacatnya, maka terus bersyukur di situ. Sehingga Rasul mengatakan ini kaidah luar biasa ikhwah, agar kita itu selalu mengingat. Ini ilmu dan kaidah dari Rasul luar biasa, agar kita selalu mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Wah sehari cuma dapat 50.000, masih ada orang nggak sampai 50.000 sehari. Wah, cuma kerja dari pagi sampai siang cuma dapat 100.000, buat makan sehari aja sudah habis. Masih banyak orang yang dapatnya itu jauh dari antum yang antum dapatkan itu. Ya. Jadi biar bersyukur. Kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, Rasul mengatakan idza nadhara ahadukum ila man fuddila alaih, atau dalam hadis yang dibaca tadi, unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man fawqakum, dan jangan kalian lihat yang lebih atas. Maknanya apa? Dalam urusan dunia. Bukan berarti kita nggak boleh ngelihat orang lebih kaya, silakan biar semangat kerjanya. Ngelihat orang yang pangkatnya lebih tinggi, biar kita semangat, biar kayak dia boleh. Tetapi jangan dilupakan yang lebih utama juga, lihat yang lebih bawah. Boleh kita lihat yang lebih atas biar kita semangat hidup. Tetapi jangan lupa lihat ke bawah biar bersyukur. Biar Biar lebih bersyukur. Ya. Biar kita lebih bersyukur. Berbeda dalam urusan akhirat. Jangan dibalik. Mas kok sholatnya cuma sholat Jumat doang. Bersyukur saya. Loh kenapa? Ini tetangga saya belakang rumah nih, itu sholatnya setahun 2 kali loh. Idul Fitri sama Idul Adha. Yo itu salah, masa bersyukur masalah akhirat ya nggak pas. Ya nggak pas. Kenapa mas kok sholatnya cuma maghrib sama isya doang? Loh bersyukur, tetangga saya nggak pernah sholat. Itu ya nggak pas ngelihatnya Kalau urusan akhirat harusnya lebih baik. Oh si Anu dia pengajiannya seminggu sekali, saya mau 2 kali. Oh fulan ini baca Quran dalam 1 hari 5 halaman, saya 10 halaman. Begitu. Oh fulan ini puasa Daudnya rajin, saya mau puasa Senin Kemis. Begitu. Oh fulan ini dia kalau menginfakkan hartanya ya dia enggak perhitungan, saya mau lebih baik dari dia. Begitu. Dalam urusan dunia lihat yang lebih bawah. Urusan akhirat lihat yang lebih atas. Makanya katanya Imam Hasanul Basri, beliau mengatakan Beliau mengatakan, apabila kalian kalah dalam urusan akhirat kalian, apabila kalian kalah dalam urusan dunia kalian, maka kejarlah, kalahkan dia dengan urusan akhiratmu. Kalau engkau kalah saing dalam urusan dunia, kalahkan dia dalam urusan akhirat. Begitu. Itu katanya Imam Hasanul Basri. Teman saya kemarin baru dapat gajinya naik loh. Saya mau kalahkan dia. Dengan apa mas? Saya mau puasa Senin Kemis. Ya, bagus enggak? Bagus. Tetangga ini baru beli mobil baru, mau saya kalahkan dia. Karena mobil saya masih lama. Terus ngalahin gimana, mau beli baru? Enggak. Terus saya akan kalahkan dia, mobil saya mau saya jual, saya mau infakan.
Jadi apa? Kalahkan dia dalam urusan akhirat. Kalau kita kalah saing di dalam urusan dunia, kalahkan dia di dalam urusan akhirat. Kenapa kalau kita pengalahkan lagi nggak selesai-selesai? Kenapa di atas orang yang kaya masih banyak orang yang kaya lagi? Ya. Dan orang nggak bakalan pernah bersyukur kalau dalam urusan harta. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadisnya, ya, tentang seseorang yang memiliki harta. Lau kana libni Adama, ya, seandainya seorang itu memiliki, ya, dari apa? Minadz-dzahabi, dari emas sebesar gunung, maka orang ini akan pengen lebih lagi, yaitu 2 gunung emas. Gak akan pernah puas. Gak ada pernah kan puas. Sampai orang yang sudah memiliki dunia pun ketika dia ngelihat ke atas terus gak pernah akan puas. Gak pernah akan puas. Terus. Makanya jangan heran ada orang-orang yang korupsi padahal orang kaya. Punya jabatan, punya dunia, tapi korupsi. Ya, pada kurang apa sih dunia? Itulah. Ya, sampai raskin aja dikorupsi, atau raskin. Namanya aja udah raskin, ya beras miskin lah. Itu aja disunat kok, coba. Ya. Itu. Nah, maka hendaklah untuk kita banyak mengingat nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Disebutkan di dalam Al-Quran surat Az-Zukhruf ayat yang ke-32. Surat apa? Az-Zukhruf ayat yang ke-32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nahnu qasamna bainakum ma'isyatahum fil hayati dunya." Kami yang membagi rezeki mereka di kehidupan dunia. Allah yang bagi. Mau A lebih kaya, B lebih miskin, mau A lebih pinter, B kurang lebih pinter. Ingat Allah yang bagi. Jangan protes. Protes ke ustadz ada ya enggak sopan kok. Ini Allah diprotes, coba bayangkan. Ya. Kenapa Allah yang mengatakan nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya. Kami yang telah membagi rezeki di antara mereka dalam kehidupan di dunia. Kami, kata Allah, yang bagi. Mau dia itu suaminya lebih ganteng, Allah yang bagi. Mau dia istrinya lebih cantik, Allah yang ngasih. Gak usah banyak apa? Gak usah banyak protes. Dan Allah ketika memberikan sesuatu yang kurang, bersyukur. Kenapa? Allah lebih tahu. Banyak orang dikasih ketampanan, digunakan gak benar. Ya, ada gak begitu? Ada dikasih ketampanan malah gak benar. Ada orang dikasih kecantikan tapi digunakan maksiat, naudzubillah. Makanya kalau antum kurang cantik, kurang ganteng, bersyukur. Kenapa? Untuk berbuat maksiat dengan kegantengan atau kecantikan gak bisa, bersyukur. Barangkali seandainya Allah kasih antum ganteng, cantik, gak selamat kayak dia, betul. Maka bersyukur. Sama orang yang Allah takdirkan dalam keadaan miskin, bersyukur. Ada orang-orang kaya sombong. Ada orang-orang yang Allah berikan kan sombong. Padahal orang miskin Allah berikan keutamaan sehingga ketika Allah takdirkan suatu orang itu miskin, itu terbaik, Allah lebih tahu. Belum lagi nanti di akhirat. Di akhirat apa? Hisabnya mudah. Datang, stop dulu sama malaikat, stop. Saya miskin Pak, oh miskin, oh ya lanjut. Begitu kan, hisabnya ringan. Hisabnya ringan. Bukan untung kaya. Usahanya ini punya itu, hartanya di mana-mana. Stop. Ya, apa kata Rasul? Ya. Sayus'alu an malihi min aina iktasabahu wa aina anfaqahu. Akan ditanya dari mana dapat uangnya. Wah, apalagi banyak. Dan kemana dikeluarkan? Wah, dihisapnya lama. Maka orang miskin cepat, kalau masuk surga cepat. Makanya antum saya doakan semoga menjadi orang oh enggak mau juga. Ya. Didoain biar selamat kok malah enggak mau ya kan. Ya. Jadi apa? Allah mentakdirkan kita itu terbaik. Rasul mengatakan innallaha la yaqdi lil mu'mini qada'an illa kana khairan lahu.
Tidaklah Allah menciptakan atau Allah mentakdirkan bagi seorang mukmin kecuali itu terbaik. Terbaik. Ya pengennya terbaik, kaya taat. Kaya untuk ketaatan, iya, tapi kan nggak semua orang. Bukan berarti akhirnya malas kerja, ya enggak. Ya, tetapi ingat bahwa Allah ketika memberikan kita itu terbaik. Allah takdirkan sudah menikah sekian tahun, belum punya anak. Allah lebih tahu. Allah lebih tahu. Antum tahu kisahnya Khidir? Ketika membunuh anak kecil, ya enggak? Allah lebih tahu ini anaknya nanti kalau gede akan memurtadkan orang tuanya. Baru mikir, oh iya ya mendingan begitu, karena nanti saya enggak mau murtad. Nah, sehingga ada faedah. Ketika Allah menetapkan sesuatu, ada di sana hikmah yang tidak kita sadari. Sehingga nikmat besar, hendaklah kita mengingat bahwa yang Allah telah beri untuk hambanya, Allah yang membagi. Allah yang membagi. Ya, maka janganlah kita itu protes. Kenapa Allah yang membagi? Kemudian Allah katakan dalam surat Az-Zukhruf tadi, ya, Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan ya, dalam ayat tadi, wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Dan Allah mengangkat derajat yang lain di atas yang lainnya. Ada yang lebih kaya, ada yang lebih miskin, ada yang punya jabatan, ada yang enggak punya jabatan, ada pimpinan, ada rakyat, ada penguasa, ada masyarakat. Apa maknanya? Allah sebutkan, liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya, agar satu dengan yang lainnya saling memanfaatkan, saling bekerja sama dan saling membantu. Sekarang kalau saya tanya, kira-kira kalau semuanya orang yang hidup kaya semuanya, mungkin gak hidup itu berjalan normal? Mungkin gak? Enggak normal hidup. Kenapa? Enggak ada yang mau jadi karyawan. Enggak ada orang yang mau jadi pembantu. Enggak ada orang yang mau jadi kuli. Enggak ada. Enggak ada yang orang yang mau jaga toko. Enggak ada. Kenapa? Semuanya kaya. Enggak mau saya jadi jaga toko. Saya kaya. Sehingga Allah sebutkan adanya yang dilebihkan dengan yang lainnya, atau yang Allah lebihkan dari sebagiannya, itu agar saling. Orang kaya tahu haknya orang miskin. Orang miskin juga sabar. Begitu. Maka sama. Aslinya kedudukannya sama. Al-ghaniyu asyakir mithlu al-miskuini sabir. Orang yang kaya bersyukur sama derajatnya dengan orang yang miskin dan dia bersabar. Orang kaya bersyukur sama derajatnya dengan orang miskin yang bersabar. Antum pilih yang mana? Rata-rata kaya bersyukur taat. Kalau belum dikasih kaya berarti itu yang terbaik. Kenapa? Belum tentu ketika Allah kasih kain antum gak bersyukur. Bisa. Karena Allah lebih tahu. Seperti tadi kisahnya Khidir. Ya. Naam, jadi ada hikmah jemaah. Dan saling. Ya. Maka enggak pas kalau orang ada, kita akan memberantas kemiskinan di masyarakat. Ya susah kemiskinan diberantas. Nanti enggak normal kehidupan. Sudah jadi orang kaya semua seandainya begitu. Diberantas kemiskinan. Ya enggak jadi kehidupan. Semuanya kaya. Enggak ada yang mau zakat, mau menerima zakat. Kaya semua. Antum mau ngasih harta zakat kemana? Kalau orang kaya semua. Enggak ada yang terima. Ya. Maka harusnya bersyukur adanya orang miskin itu bersyukur. Bukan berarti membiarkan banyak orang miskin. Tetapi apa? Agar kita selalu apa? Selalu mensyukuri nikmat yang Allah beri. Ya. Kita harus memberantas wong cilik. Wong cilik. Ya. Orang miskin, ya enggak. Justru ada orang miskin, ada orang kaya, saling memanfaatkan, saling memberikan ya manfaat. Enggak boleh orang yang kaya, oh saya yang paling berperan di sini, orang yang kaya, saya yang paling utama, semua butuh kepada saya. Enggak bisa. Sekarang kalau enggak ada orang yang kerja, mau nyapu rumah sendiri, mau jaga toko sendiri, mau ngurusin tempat kerja sendiri, kan enggak. Sehingga adanya orang yang kaya dan orang miskin saling memberi manfaat. Ini Allah sebutkan, liyattakhidha ba'duhum sukhriya, agar kalian itu adanya kurang dan lebih itu agar kalian saling memberi manfaat. Dalam surat Az-Zukhruf tadi. Ya. Maka
ingat bahwa semua yang terjadi dengan apa kita, Allah yang membagi, Allah yang ngasih, sehingga kita lihat yang lebih bawah agar tumbuh rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika orang yang diberikan kelebihan tidak memberikan hak ke orang miskin, ini yang akan memunculkan banyak apa? Permasalahan. Banyak kriminal, banyak pencurian, banyak kriminal. Kenapa? Karena mungkin yang kaya tidak memberikan hak untuk orang miskin. Orang miskin tidak sabar. Akhirnya dua-duanya. Nah, kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Maka hendaklah selalu kita mengingat dalam kehidupan sehari-hari kita, ya, untuk melihat orang yang lebih bawah dari kita. Ya, sesusah-susahnya kita hidup di dunia, masih ada orang yang lebih susah. Ya. Utangnya banyak, masih banyak orang yang punya utangnya lebih banyak dari antum. Tapi bukan berarti kalau gitu, ngutang lagi ya enggak, bersyukur masih banyak orang yang lebih banyak utangnya ya enggak juga. Ya. Jadi agar kita selalu bersyukur. Wah, wajah kurang ganteng, masih banyak orang yang lebih kurang ganteng dari antum. Ya. Naam. Maka lihat kelebihan kita. Lihatlah kelebihan kita, ya, dengan yang tidak dimiliki orang lain. Agar selalu apa? Agar kita selalu bersyukur jamaah. Ya, saya bawakan kisahnya Abu Kilabah yang hidup pada tahun ke-104 Hijriah. Ya, disebutkan kisahnya di sana, beliau ini selalu berdoa. Padahal disebutkan beliau ini adalah orang yang terakhir dalam keadaan cacat. Gak punya kaki, kemudian gak ada tangan, dua-duanya gak ada, kaki dua-duanya gak ada. Terakhir seperti itu, ditambah buta. Bayangkan, gak punya kaki, gak punya tangan, buta. Tapi doanya yang sering dipanjatkan, Alhamdulillahilladzi faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Apa artinya? Segala puji bagi Allah yang melebihkanku di atas banyaknya orang. Saya ulangi doanya, Alhamdulillahilladzi faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku kelebihan di atas banyak orang. Subhanallah. Terlahir buta, gak punya tangan, gak punya kaki. Selama itu yang mengurus dia punya anak. Ya. Kemudian suatu ketika anaknya, ya, disebutkan dalam kisah tersebut, anaknya yang selama ini mengurus keperluan bapaknya ini, dan kata anaknya, bapak saya selalu bersyukur kepada Allah dengan sering, ya, memuji Allah, Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah memberikanku kelebihan, memberikan aku, ya, melebihkanku di atas orang yang banyak. Subhanallah, kurang apa? Lebih apa? Nggak punya kaki, nggak punya tangan, buta. Ya. Suatu ketika anaknya meninggal. Ya, anaknya meninggal. Dan ada orang yang melihat anaknya telah diterkam oleh binatang buas. Sudah nggak ada yang ngurus lagi. Karena satu-satunya itu anak yang mengurus. Ya. Kemudian disebutkan dalam kisahnya, ya, orang ini pun ditanya Abu Kilabah tadi, ya, dalam keadaan tangan dan kakinya buntung dan buta. Ya. Kemudian ditanya, kenapa engkau selalu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur atas nikmat yang Allah telah berikan kepada engkau, padahal engkau dalam keadaan begitu, bagaimana engkau doanya memuji kepada Allah atas nikmat yang dilebihkan kepadaku dari orang lain yang banyak? Maka dia mengatakan apa? Iya, karena Allah ketika mengambil, ya, ketika Allah tidak memberikan saya kaki dua, tetapi Allah telah memberikan saya dua telinga. Masih banyak orang yang tuli. Subhanallah, masih banyak orang yang tuli. Ketika Allah mengambil tangan saya, dua-duanya tidak ada, tetapi Allah masih memberikan kepada saya, ya, dengan lisan yang bisa berbicara. Masih banyak orang yang bisu. Ketika Allah mengambil kedua mata saya, maka apa kata beliau?
masih banyak orang Allah memberikan kepadaku tentang apa? Allah memberikan kepadaku nafas, dengan diberikannya hidung, dengan diberikan apa? Kenikmatan-kenikmatan yang lain, diberikan kebaikan kesehatan, di mana hari ini banyak orang yang sulit nafasnya, banyak orang yang kesusahan hidupnya, ya, tetapi Allah memberikanku, yaitu diberikan banyak orang yang hari ini sulit untuk nafas. Banyak orang yang hari ini lisannya sulit untuk berbicara. Banyak orang hari ini yang tuli. Banyak orang yang diberikan sakit, tetapi Allah memberikan saya keutamaan yang banyak. Dalam keadaan buntung kaki dan tangan serta buta. Kita itu tangan utuh, kita itu kaki utuh, kita itu mata utuh. Tetapi seringkali kita melupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Sehingga hendaklah kita mengingat nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Ya, apapun kesulitan yang kita hadapi, masih banyak orang yang sulit. Makanya Rasul pernah mengatakan, inna asyaddan nasi balaan, sesulit-sulit seorang yang mendapatkan cobaan, al-anbiya, itu mereka para nabi. Para nabi orang-orang yang paling sulit mendapatkan cobaan. Kita dibandingkan dengan mereka jauh. Sehingga ya hendaklah kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak-banyaklah oleh kita untuk mengingat nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, dan hendaklah kita melihat yang lebih bawah dari kita, sehingga dengan itu mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan ketenangan, dan mendatangkan ya kelapangan, ya kebaikan di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Ini jamaah yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat pada kesempatan ya sore hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ada yang mau bertanya, silakan, yang mungkin bisa dijawab. Cukup? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan kita sore hari ini. Semoga bermanfaat. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan kembali di dalam membahas kitab Al-Wasailul Mufidah lil Hayati Sa'idah, tentang nasihat berharga untuk meraih hidup bahagia di poin-poin poin-poin setelahnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.